Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, di subscribe dan di lonceng. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Rupanya bisa nih dijadikan mentor saya juga. Yuk kita langsung. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV, Pak Chandra Putra Negara. Terima kasih Pak Rudi, thank you. Boleh lepas masker? Oh iya, kita lepas masker aja. Ya, terima kasih. Oke. Salam bertahan hidup, Pak. Salam bertahan hidup, mantap. Thank you Pak sudah hadir. Saya tahu jadwalnya sangat-sangat padat. Makasih. Dan ini adalah sosok yang sangat humble, sangat luar biasa. Makasih, Pak. Subscribernya sudah 3 juta lebih. Wah, yang terbesar channel ini untuk kategori bisnis dan terbesar motivasi, di ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dan mau datang di Survival Talk. Berarti karena makanannya enak. Pak Chandra. Iya, iya. Saya ini lihat YouTube-nya Pak Chandra. Iya, iya. Banyak sekali ya. Sudah lama itu? Lumayan. Sejak tahun kapan itu Pak Rudi? Kurang lebih 2 tahun saya ngikutin. 2 tahun. Waktu 2 itu tahun. subscribernya masih berapa? 1 juta lebih mungkin ya? Iya, belakangan ngumpul Pak ya. Mungkin tahun 2020 ini growth-nya sangat luar biasa. Enggak juga. Jadi saya mulai growth-nya itu 2017 itu 100.000 subscriber. Oke. 2018 naik jadi 1 juta. Oke. 2019 2 juta. 2020 3 juta. Jadi setiap tahun naik 1 juta. Oke. 3 tahun belakangan. Semoga nular. Ya, amin, amin, amin. Pak, saya ini penasaran Pak. Apa sih tujuan hidupnya Pak Chandra ini sebetulnya? Kalau Bapak tanya tujuan hidup saya ini, sewaktu saya masih kuliah kah, sewaktu saya masih SMA kah, karena setiap stepstone hidup kita itu tujuannya berubah Pak. Ada adjustment-nya ya? Ada adjustment. Jadi manusia itu setiap 5 tahun sekali itu mengalami perubahan mindset Pak. Oke. Nggak usah jauh-jauh deh, Pak Rudi 5 tahun yang lalu sama sekarang pasti cara berbedanya beda. Oh benar-benar. Benar kan? Tambah tua, tambah konservatif. Ya kurang lebih seperti itulah. Okay. Jadi kalau Pak Rudi tanya sama saya waktu saya masih kuliah, ya tujuan saya kepengen jadi atlet taekwondo Pak. Oh, oke. Dan akhirnya tercapai. Waktu itu saya sampai nomor 1 di Jawa Timur. Waktu itu usia 23 tahun dan tapi akhirnya saya harus memutuskan apakah saya itu mau jadi atlet, mau berbisnis, ataukah saya harus memutuskan jalan hidup saya. Namanya banyak anak muda itu kan masih di persimpangan jalan. Yes, yes. Dia bingung menentukan. Saya tamat kuliah itu mau kerja di mana, saya mau usaha itu apa. Mungkin 99,9% ya. Ya, hampir semua kecuali anak raja gitu ya. Mungkin ya. Nah, jadi saya rasa kebingungan itu, kedilematisan itu dialami setiap orang. Nah, tetapi saya waktu kuliah itu saya dihadapkan 3 pilihan berat. Karena waktu itu pertama mama saya meninggal. Oh. Ya, jadi itu udah saya tulis di buku saya. Yang kedua saya harus menyelesaikan studi S1. Semester 9 saya udah tamat. Tinggal skripsi, tinggal TA, sidang TA, tapi saya tundanya nggak main-main 8 semester. Jadi saya kuliah 17 semester Pak, jangan ditiru ya. Karena apa? Pantes karena pinter. Karena jangan cepat lulus, tapi nggak pinter. 17 semester, terus tapi 8 semester saya cuman bayar kuliah aja, saya nggak pernah kuliah lagi, karena kuliahnya udah habis. Oke. Terus yang ketiga, saya harus memutuskan untuk saya merintis company pertama saya. Nah waktu itu, jadi dan menjadi atlet, sehingga saya harus memilih 4 hal. Nah problem dilematis ini yang membuat saya akhirnya bingung. Akhirnya saya memutuskan karena kondisi finansial waktu itu berat banget, survival talk, ya saya harus survive. Akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis. Jadi saya tinggalkan dulu sementara sarjana S1 saya. Tapi akhirnya saya selesaikan 4 tahun kemudian. Oke. Saya nggak selesai, nggak kayak mahasiswa. Selesai. Selesaikan apa yang Anda mulai, Pak. Kalau mau survive itu kan, survival talk itu selesaikan apa yang Anda mulai. Jadi bisa start, bisa finish, Pak. Yes. Jangan cuma bisa start tapi nggak bisa finish. Jangan bisa cuma memulai ya. Jangan bisa cuma mulai, selesaikan. Nah, saya rasa itu tanggung jawab pribadi. Sama seperti waktu saya taekwondo, saya sempat berhenti di sabuk biru strip, tapi saya akhirnya finish my black belt. Nah, finish my black belt-nya baru beberapa tahun terakhir, Pak.
usianya udah hampir kepala 4. Sampai sekarang masih latihan, Pak? Masih, karena saya nemeni anak. Iya. Terus itu saya menyelesaikan apa yang saya mulai. Ya, itu prinsip hidup saya. Jadi bisa memulai harus selesaikan. Apapun kesulitan, apapun masalahnya. Nah, itu yang jadi kalau Bapak tanya apa tujuan hidup saya waktu saya kuliah, ya saya akhirnya memutuskan untuk berbisnis. Nah, ketika saya berbisnis, ya tujuan hidup saya berubah lagi, Pak. Tujuan hidup saya gimana bisnis saya bisa besar dan menyelesaikan hutang keluarga. Waktu itu saya kan kena hutang keluarga minus 500 juta, tahun 97, Pak. Oh, gede tuh, Pak. Ya, itu kalau Pak Rudi kan pasti tahu lah. US dollar masih 1.900, 2.000. Kalau dikalikan sekarang mungkin ya 5M lah, Pak. Nah, anak usia 22 tahun kena 5M apa nggak puyeng, Pak? Saya tahun itu juga nyonyor tapi tidak stres seperti sekarang ini. Tapi Bapak tetap survive. Wah, ya harus, Pak. Itu yang luar biasa. Nah, jadi kalau Bapak tanya tujuan hidup saya, nah, jadi kalau sekarang saya lebih ke visi hidup sih, Pak. Karena visi itu jauh lebih dalam daripada tujuan. Nah, jadi kalau ditanya yang paling gampang, apa tujuan hidup? Ya hidup yang selalu punya tujuan, Mbak. Oke. Dibalik aja. Jadi nggak limbung-limbung gitu loh. Nggak limbung-limbung. Ya. Kalau hidup itu nggak punya tujuan, ya kita akan mudah malas, kita akan mudah capek, dan tidak kita punya motivasi, tidak punya motivasi. arah, ya. Jadi kalau Bapak tanya, mata angin aja. Pasti kalau Bapak tanya sama saya sekarang tujuan hidup saya apa? Ya tujuan hidup saya sekarang saya sangat jelas, Pak, yaitu saya mendirikan channel Success Before 30 dengan satu tujuan, 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur. At least saya membantu program pemerintah untuk menciptakan wirausahaan yang baru. Jadi ya kurang lebih lah 3 juta lah, Pak ya? Ya itu yang subscribe, Pak, belum tentu jadi wirausaha. At least gini, Pak, saya melihat di TV kan tidak ada satu program pelatihan. Jadi kalau syarat untuk jadi entrepreneur itu kan salah satunya ada bimbingan dan pelatihan. Yes. Nah, di Indonesia ini kan bimbingan dan pelatihan itu nyaris tidak ada. Kalaupun ada itu bayar dengan jumlah yang sangat mahal. Sehingga ketika seseorang yang sudah lahir tidak basicnya bukan dari keluarga entrepreneur, keterbatasan mereka untuk menjadi entrepreneur itu sudah jadi masalah. Dan sometimes ikut workshop, ikut semuanya. Ya. Sometimes it's not proven gitu ya. Iya, Pak. Karena Bapak kan butuh bimbingan. Ya, sometimes teori dan prakteknya itu tidak sama. Nggak sama, Pak. Apalagi kalau Bapak nggak didampingi 24 jam, beda, Pak. Yes. Beda kalau kita lahir dari keluarga pengusaha, mungkin orang tua suruh kita jaga toko. Sadar atau tidak sadar kita punya mindset cara menyelesaikan masalahnya. Iya. Yes. Nah, jadi saya pikir kita harus punya pelatihan berkesinambungan. Dan saya lihat platform terbaik adalah YouTube. Yes. Nah, akhirnya saya 7 tahun yang lalu, saya punya visi yang jelas, 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur, dan ya itu saya rasa visi yang saya pegang sampai sekarang. Itu menurut saya, Pak ya, misi yang paling mulia itu adalah mensejahterakan manusia yang lain, Pak. Ya, terima kasih, betul. Karena terus terang ya, saya ini sering ngobrol dengan siapapun, saya ini selalu ngomong, andai kata hari ini saya dipercaya punya 100 triliun, saya juga tidak akan pernah mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Betul. Di Indonesia aja. Betul. Nah, bayangin kalau tak belikan ikan, itu cuma bisa untuk kasih makan berapa bulan itu mungkin, Pak ya. Betul. Tapi tidak banyak orang yang ngajarin mancingnya kan? Setuju, Pak, setuju. Nah, maka itu bagi saya orang yang punya passion seperti Pak Chandra ini mau membimbing orang dan kemudian orang itu bisa sukses, itu pahalanya dunia akhirat, Pak. Waduh, amin, Pak. Terima kasih, semoga itu terjadi. Ya, karena terus terang itu keinginan saya. Oke. Saya memang tidak seperti Pak Chandra benar-benar ingin 3 juta orang, tapi saya dalam skop yang lebih kecil, siapapun yang ada di lingkungan saya harus hidupnya lebih baik. Itu aja, Pak. At least Bapak udah punya channel Survival Talk ini sudah sangat menginspirasi lah. Ya, itu salah satu tujuannya dulu ketika stressful, Pak. Di dalam apa ya, Pak ya, mungkin saya pernah sampaikan ini kepada beberapa teman. Kalau kita lagi happy, kita lagi semangat, bisa menyemangatin orang lain itu hal yang biasa mungkin ya. Tapi di saat kita terpuruk dan terus masih bisa menyemangati orang, ya itu saya coba yang saya lakukan. Supaya apa, Pak? Supaya siapa tahu feedbacknya hukum Newtonnya itu kembali ke saya, Pak. Itu pasti terjadi, Pak. Saya rasa itu hukum sebab akibat ya. Iya, 9 bulan ternyata ya tambah fit ya. Saya kaget lihat Pak Rudi 9 bulan yang lalu
terdampak pandemi dan sangat stres berat, tapi luar mau biasa. mati Pak. Aduh, tapi nggak jadi mati ya Pak? Wah udah, ya survive Pak. What doesn't kill you make you stronger Pak? Yes. Tapi harus tetap waspada karena musuhnya itu adalah terus terang masalah sesuatu yang tidak nampak. Betul. Yang musuh yang nampak itu kadang-kadang juga sulit dilawan, apalagi yang tidak nampak. Setuju Pak, setuju. Pak, kembali lagi Pak. Ingin menciptakan 3 juta orang menjadi orang yang bisa merubah nasib lah. Ya. Apa yang paling sulit Pak? Di Mindset. Indonesia ini. Mindset. Why? Padahal di Indonesia ini Pak ya. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah dicanangkan program sekolah 12 tahun. Iya. Tapi sampai sekarang Pak, saya nggak tahu, correct me if I'm wrong. Yeah. Saya melihat tambah ke sini kok rasanya kita akan moonwalk Pak, jalan ke belakang ya. Iya. Jadi gini Pak, ini adalah kalau kita menilik sejarah bangsa kita ini Pak, nggak usah jauh-jauh sampai ke sebelum Masehi. Kita lihat ke abad 8 zamannya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Indonesia ini kan sempat menjadi mercusuar Asia bahkan dunia. Sangat jaya luar biasa Pak ya. Sangat luar biasa. Nah, tapi setelah itu kan kemunduran sampai abad 14 Kerajaan Demak dan akhirnya mulai abad 16 datanglah VOC. Ya, VOC itu kan asalnya company Pak dari Belanda. Tapi dia melihat potensi di Indonesia ini kan hasil buminya seksi. Dan akhirnya VOC memutuskan menjajah Indonesia. Jadi dikeruklah dari harta. bisnis Pak ya. Dari bisnis. Nah, jadi asalnya lihat rempah-rempahnya bagus, kopinya bagus. Kalau kita menilik sejarah. Nah, mereka melihat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang orangnya cukup banyak, tapi tidak cukup pandai. Polos-polos dan lugu-lugu, Pak. Nah, akhirnya VOC memanfaatkan rakyat Indonesia dijajalah dengan namanya sistem kerja rodi. Nah, sistem kerja rodi itu kan menguntungkan pemerintahan, tidak menguntungkan rakyat. Dia tidak ingin membuat rakyatnya itu kuat. Ya juga tidak kepingin rakyatnya pinter Pak. Tidak ingin rakyatnya pinter. Contoh kalau orang Belanda, sorry to say, saya ini cerita orang Belanda zaman dulu ya. Kalau yang nonton orang Belanda jangan tersinggung ya. Jadi Belanda itu kan mengerti teknik menanam gandum Pak. Indonesia cukup menanam beras saja. Padahal gandum itu kan sehat Pak. Yeah. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, masih banyak contoh yang lain. Nah, akhirnya ada istilah pribumi. Itu kan diciptakan oleh VOC, VOC Pak. Belanda. Ya. Padahal kalau ngomong menilik pribumi ya, semua orang Indonesia ini pribumi, Pak. Semua pendatang, nggak ada yang pribumi asli. Kalau ngomong pribumi asli, kalau kita menilai sejarah 2 juta tahun yang lalu, pribumi asli itu adalah orang Papua, Pak. Ya kan? Nah, itulah semua pendatang, Pak. Semua berjalan, nenek moyang kita ini berjalan, entah dari mana sampai datang terakhir, pulau terakhir di Indonesia. Nah, ini adalah tempat, soalnya kalau di bawah Indonesia kan sudah samudra lagi. Dan itu saya rasa jutaan tahun yang lalu juga dari zaman Pithecanthropus erectus juga seperti itu. Oleh sebab itu Belanda tahu betul celah ini, dia menggunakan politik divide et impera, menggunakan politik pecah belah atau mengadu domba. Sehingga waktu itu juga mulailah kalau bersatu ya. Betul, sangat sulit bersatu Pak. Sehingga ada penduduk lokal, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Sunda, ada suku Sasak, ada suku Banjar. Belanda tahu persis tentang masalah itu. Sehingga kita suka diadu domba, suka dipecah belah. Saya rasa, correct me if I'm wrong juga, ahli sejarah saya juga statement seperti ini itu saya juga nggak sembarangan. Saya juga cukup punya literatur sejarahnya. Dan akhirnya yang paling konyol adalah banyak pendatang-pendatang yang pandai berbisnis, pandai berdagang diadu domba. Sebagai contoh seperti suku Arab, suku Tionghoa. Suku Arab datang juga dagang karpet, dagang parfum, ya itu juga sama Pak. Dan akhirnya diadu domba. Nah, diadu domba sama lokal. Padahal yang mengadu domba kan Belanda. Ya, jadi yang menjadi korban adalah suku-suku yang dalam tanda kutip bukan mayoritas. Sehingga mereka lebih mencintai profesi peninggalan Belanda, Pak. Dan akhirnya kita kenal itu dengan nama PNS, Pak. Ya, pegawai negeri sipil, atau sekarang namanya aparatur sipil negara sejak pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, profesi ASN ini kan sebenarnya kembali ke zamannya Presiden Soekarno. Jadi kita tahu bahwa bangsa yang besar itu sebetulnya adalah jiwa mandirinya yang kuat. Nah, Belanda mewariskan ini, mindsetnya turun-temurun, Pak. 350 tahun. Nah, mudahkah 75 tahun mengubah mindset 3,5 abad?
Itu aja Pak, kalau kita menilik dari sejarah panjangnya tahun. 350 tahun sampai sekarang 75 tahun. Ya. Berarti 400 something tahun. Iya. Selalu yang ada di negara kita itu adalah manajemen konflik, Pak ya. Nah, itu dia. Ya, padahal memang sih pada waktu kita belajar dulu di sekolah, manajemen konflik itu salah satu cara supaya perusahaan itu bisa sampai hasil. Tapi sebetulnya kalau di organisasi saya paling anti dengan yang namanya manajemen konflik. Oke. Saya lebih senang satu dengan yang lain benar-benar bekerja sama dengan baik dan saling menghargai dan saling benar-benar bisa memberikan kelebihannya gitu. Iya. Jadi era sekarang itu kan namanya era kolaborasi, Pak. Yes. Ya, kalau zaman sekarang merasa kuat sendiri, jadinya kayak dinosaurus, Pak. Dinosaurus apa nggak kurang hebat di zaman? Tapi punah juga, Pak. Iya, kan dia itu besar, dia itu punah karena kebesarannya, Pak. Iya. Jadi nggak selalu yang besar di zamannya, karena saya percaya boleh dicatat quote saya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Oh iya benar, Pak. Setuju banget. Nah, jadi artinya saya rasa di zaman sekarang ini dengan adanya YouTube, platform digital seperti ini menunjukkan kita bisa mengakses kepada mayoritas masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip miskin informasi, minim akses, minim dengan akses pendidikan. Tapi sekarang Anda bebas, asal Anda punya kuota, Anda bisa mendapatkan siaran yang sama, materi yang sama, konten yang sama, yang dulu mungkin kita nggak bisa dapatkan. Iya, benar-benar. Nah, nggak bisa, keterbatasannya apa? Anda dari surat kabar, media, sangat terbatas. Tapi sekarang you can watch anything. Anda bisa melihat apapun. Sebetulnya menurut saya, Pak Chandra, bisnis sekarang atau kesempatan sekarang itu jauh lebih fair daripada zaman-zaman kita dulu. Harusnya. Kalau zaman dulu kita nggak punya uang, jadi orang bodoh, Pak. Nggak bisa sekolah, nggak bisa apa. Sekarang kalau orang bodoh, karena memang niatnya ingin jadi orang bodoh dan tidak mau belajar. Ya benar Pak ya, dengan semua kemudahan yang ada ini, Pak. Tantangannya beda sih. Kalau di zaman kita mau nggak mau, Pak. Karena taunya cuma satu hal. Sedangkan tantangan zaman sekarang, generasi milenial ini taunya terlalu banyak hal. Sampai bingung, Pak ya? Sampai bingung. Mana yang benar, mana yang salah sudah nggak tahu lagi. Jadi terlalu pandai, akhirnya dia bingung sendiri. Makanya menurut saya, betul zaman dulu kita miskin informasi, zaman sekarang tsunami informasi, tetapi poin yang terpenting adalah dari tsunami informasi ini, apakah kamu mungkin bisa lebih cepat tahu lebih banyak dari orang tua Anda mungkin bisa jauh lebih pandai, lebih cerdas, lebih kritis dari orang tua Anda, tapi Anda belum tentu bisa memenangkan proses kematangan mental orang tua Anda. Itu menurut saya. Jam terbang, Pak ya. Jam terbang mental, Pak. Dan masanya waktu itu tidak seperti sekarang ya. Iya. Maka itu kadang-kadang kalau saya baca, saya sih nggak bisa bela diri ya. Kadang-kadang orang ini kalau masih muda kepingin belajar jurus itu 100 jurus ya. Padahal sampai hari ini Pak, saya selalu berpikir saya itu cukup hidup dengan 1 jurus. Daripada 100 jurus masing-masing mewakili 1%, lebih baik 1 jurus mewakili 100%, Pak. Itu kata-kata Bruce Lee kayaknya tuh. Itu benar-benar luar biasa ya. Perjalanan yang luar biasa. Perjalanan luar biasa. Jadi konsisten itu menurut saya tantangan bagi generasi sekarang. Jadi generasi sekarang inkonsisten. Too much information, inkonsisten. Nah, masalahnya ini, Pak. Kalau kita lihat apa selain mindsetnya ini gimana ya? Karena tidak banyak ya Pak ya. Orang itu yang mau belajar loh Pak. Ya gini Pak. Belajar baik. Belajar baik ya. Ya. Contoh YouTube channel aja deh Pak. Yes. Channel edukasi kayak gini yang subscribe sedikit Pak. Wah seret Pak. Wah enggak karu-karuan begitu Pak ya. Tapi saya kira bukan cuma di Indonesia sih, dunia seru. juga sama sih. Dunia juga sama. Jadi sekarang ya seperti kayak pandemi inilah, yang panik kan dunia Pak. Benar-benar. Nah, sama juga pandemi ini kan penyakit ya, COVID, penyakit pernapasan, virus COVID-19. Nah, sama juga dengan information. Saya rasa ini ada namanya gap generation yang sangat besar. Zaman kita sama ayah kita aja cara berpikirnya udah lain Pak. Nah, zaman kita sama anak kita ini sudah kenaikannya ini udah mungkin boleh saya katakan 10-20 kali lipat dibanding zaman kita dengan ayah kita. Karena informasi menjadi referensi jadi mindset Pak. Mindset. Nah sedangkan ayah kita ini kan belajar informasinya cuma dari radio.
Waktu itu ya Pak ya, televisi hitam putih. Nah, sedangkan di generasi kita kan surat kabarnya sudah berwarna. Televisi sudah itu bukan. Pun apa yang mau disiarkan bener-bener dipilih Pak. Diseleksi. Masih ada redaktur Pak. Bener. Ada nggak redaksi. bisa sembarangan Pak. Ya, zaman sekarang kan mau publish broadcast yourself. YouTube kan broadcast yourself. Bebas. Sehingga nggak terkecuali konten bodoh. Ya gitu loh, konten menghibur, konten bodoh. Maksudnya menghibur tapi konten-konten bodoh. Contoh bagi-bagi sembako isinya kotoran, nah, itu kan nggak bener. Ya sampah. Maksudnya mau keren, mau hebat, tapi akhirnya pembodohan. Nah generasi sekarang ini Pak demi untuk dapat duit cepat, demi tenar cepat, ya itu loh Pak, kekonyolan dan kebodohan, tapi melakukan tindakan yang kurang tepat sih menurut saya. Bisa nggak Pak Chandra? Subscriber satu account itu juga salah satu cermin satu bangsa Pak. Kurang paham saya, maksudnya gimana? Artinya gini, kalau account-account besar itu yang isinya konyol-konyol, oh ya. Artinya ini konyol Pak bangsa ini Pak. Gini. Menurut saya sih nggak bisa dikatakan demikian. Karena gini Pak, Amerika aja yang negara maju aja Pak, subscriber besar juga channel prank kok Pak, channel hiburan. Ya, dan kita tahu sendiri gitu loh. Itu nggak ada channel edukasi yang number one di YouTube itu nggak ada Pak. Channel kayak survival talk, channel edukasi, channel kayak channel saya ini nggak ada Pak nomor satu. Channel nomor satu bisnis Pak dan edukasi itu namanya TED Talk. TED Talk itu 20 lebih juta subscriber. Tapi number one tetap ya channel gaming Pak. 100 juta lebih. Itu punya PewDiePie. Atau Berarti channel itu kan music. juga itu memang mencerminkan negaranya itu Pak ya? Enggak sih, PewDiePie. Jadi kalau misalkan teknologi ya mungkin Amerika ini kan, tapi saya nggak tahu ya Pak. Kalau saya mencerminkan generasi mudanya, iya, itu saya lebih setuju. Tapi kalau mencerminkan negara secara keseluruhan, I don't think so. Kalau mencerminkan generasi mudanya sedang dalam dangerous, yes. Tapi Bapak jangan salah Pak. PewDiePie itu pernah Pak, dia diserang sama Washington Post. Bapak tahu Washington Post kan termasuk koran konvensional yang cukup lama. Dia cuma nyentil satu kalimat, fansnya ngamuk Pak. Dan satu hari server Washington Post itu down. Karena diserang, dihack sama fansnya PewDiePie. Bapak tahu berita ini. Gila ya memang. Dan itu kekuatan masifnya YouTube. Karena dia nggak terima fansnya, dia nggak terima idolanya dan junjungannya ini dihina sama Washington Post, padahal cuma disindir. Nah sejak itu Washington Post agak mikir-mikir lagi kalau mau nyerang orang ini. Karena kurang canggih apa Pak Washington Post? Perusahaan redaksi media yang cukup lama di Amerika Serikat, umurnya sudah hampir 100 tahun lebih, tapi bisa kalah sama seorang anak ingusan dari Swedia ini. Ya karena mungkin zaman sekarang ini beda Pak ya. Kalau zaman dulu itu perang itu pakai alat, alat montok, apa itu mobil, tank, serudal, nuklir dan semua. Sekarang pakai handphone aja bisa Pak perang. Benar. Iya kan? Saya nggak tahu ngehack sesuatu pakai handphone bisa nggak? Saya nggak tahu ya. Kalau dia seorang hacker, jago lah. Dia pasti tahu caranya. Gila ya. Jadi artinya kalau Bapak tadi ngomong mencerminkan sebuah negara, gini Pak, di era sosial media ini asal you bisa bahasa Inggris, Bapak nggak bisa tahu Bapak itu negara mana aja. Karena satu benua sendiri sebetulnya, benua sosial media ini. Sambil contoh, YouTube ini kan booming itu kan sejak eranya Shy, Gangnam Style Pak, tahun 2013. Padahal dia itu nggak tahu ngomong pakai bahasa Korea juga nggak jelas. Itu pertama kali yang hit sampai jutaan itu Pak ya? Yang hit sampai miliaran. The first video yang tembus 1 billion view. Nah itu sangat heboh. Jadi YouTube, saya juga baru tahu Pak, YouTube itu saya pikir harus nyanyi-nyanyi, macam TikTok zaman sekarang lah. Nah, tapi rupanya YouTube ini kan platform. Nah, tapi rupanya platform ini kan orang bebas Pak, mau nyanyi, mau ngeprank, mau apapun, mau edukasi. Express broadcast yourself kan? Broadcast yourself kan, konten terserah Anda gitu loh. Nah, tapi tetap ya menurut saya sih bukan cuman sebuah negara, karena akhirnya toh video itu dinikmati orang seluruh dunia kan. Dari orang yang nggak ngerti bahasa Korea, dia ngikuti aja. Namanya music itu kan bahasa universal Pak. Paling tidak bisa gayanya lah Pak. Paling tidak bahasa gayanya. Tapi akhirnya sejak 4 tahun yang lalu, Gangnam Style itu dikalahkan sama satu orang anak muda, sepasang anak muda yang dia menyanyikan bahasa Spanyol Pak. Bahasa Latin. Nah itu namanya Despacito. Despacito. Nah Bapak lihat ternyata bahasa dan musik itu bahasa universal. Nah konten-konten seperti itulah yang akhirnya akan mendominasi
kancah YouTube dunia. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa setelah entertainment, setelah musik, itu yang mendominasi YouTube dunia. Dan saya rasa media dunia, bukan cuma semata-mata media lokal, media dunia. Jadi ketika dia bisa dinikmati media dunia, anak-anak mudanya bisa nikmati semua. Nah, yang ketiga Pak, kalau saya boleh garis bawahi, ketika kita hari ini tuh sharing sesuatu dengan anak-anak muda generasi milenial, mungkin kalau saya kan bahasanya bahasa Indonesia Pak. Yes. Bahasa Indonesia mungkin yang menikmati bukan cuman orang Indonesia Pak, tapi orang Indonesia ada di negara luar. Saya punya channel YouTube Pak, di subscribe orang di 188 negara Pak. Artinya apa? Hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia yang 200 negara dan teritori ini Pak, itu mensubscribe channel kita. Artinya betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang ada di luar. Dan setelah saya selidiki lagi Pak, semua gara-gara YouTube, ternyata bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sering digunakan, 10 bahasa yang paling sering digunakan di dunia. Karena semua menyebar. Nah, kita lihat penduduk Indonesia sendiri 270 juta, tambah Malaysia 24 juta. Berarti at least penduduk dunia 7 miliar, 300 juta menggunakan bahasa Indonesia loh. Nah ini kalau diomong 10 besar itu masuk akal. Makanya Pak, kenapa YouTube Indonesia itu termasuk salah satu YouTube terbesar di dunia setelah India. India, Indonesia, dan baru United States. Dan jadi bisa menjadi salah satu alat untuk merubah peradaban manusia. Ya, itu sudah pasti. Nah, makanya kalau Bapak tadi bilang, cerminan sebuah negara, iya. Tetapi menurut saya generasi mudanya. Tapi pelan dan pasti mereka kan juga bisa bertambah dewasa dong Pak. Benar. Seperti yang saya bilang, tujuan hidup Pak. Jadi kalau dia anak muda, anak-anak kecil ya tontonannya ya channelnya anak kecil Pak. Kalau remaja tontonannya yang remaja. Anak remaja sukanya apa sih? Tapi ketika dia sudah mengalami benturan hidup, ya harus subscribe channelnya Papa Chang kan gitu ceritanya. Harus dong, karena dari subscribe channelnya Papa Chang kita bisa belajar tentang kesulitan hidupnya orang lain. Nah, saya rasa kalau anak muda dikasih tahu gini, apalagi kalau anak muda mereka nggak pernah mengalami benturan hidup, mereka males Pak subscribe channel gini. Iya, apalagi kalau mereka di fase-fase mencari jati diri Pak ya. Iya. Pengakuan maksudnya gitu ya. Iya. Tapi kalau anyway kalau dia sudah struggling mengalami masalah dalam hidup, dia pasti dengan sendirinya cari solusi di YouTube. Pasti nontonnya channelnya Papa Chang juga. Itu udah pasti. Minum dulu yuk, ini enak banget nih. Ayo kanpe Pak. Ini asik bener ini, asik ini. Pak, kembali lagi Pak. Oke. Jadi cara yang paling mudah Ya. saat sekarang ini untuk bisa orang mau belajar, karena suka atau tidak suka, mungkin banyak orang yang tahu Pak. Kalau mau rubah nasib ya rubah mindset Pak. Iya, betul. Dan kemudian apa? Karena gini loh Pak, menurut saya. Iya. Beberapa hari ini membuat saya berpikir sangat panjang mengenai hancurnya peradaban karena teknologi. Iya, betul. Artinya hancurnya peradaban itu bukan kiamat Pak ya. Peradaban itu mesti ada risetnya. Iya. Peradaban lama masuk peradaban baru. Betul. Dan teknologi ini budaya lama jadi budaya baru. Yes, menghancurkan semua tatanan yang sudah pernah ada. Berarti Sunda Empire benar ya Pak ya? Saya juga enggak tahu ketika belum kejadian ini kayak komedi. Tapi setelah kejadian kok ada benernya gitu ya? Somehow kok make sense gitu ya. Itu nama ilmu gato atau ilmu saya nggak tahu Pak. Betul. Jadi saya melihat ini kehancuran peradaban lama. Betul. Jadi bangunnya the rise of new civilization Pak. Karena zaman sekarang ini Pak ya, kita sudah tidak lagi tahu apa itu benar, apa itu salah. Cuma tergantung kuat-kuatan. Jadi artinya begini, sekarang kalau orang masih mau berantem dengan kekuatan senjata, otot, itu mungkin zaman purba Pak. Ya. Kalau sekarangnya adalah perang opini. Di mana dia yang bisa membangun opini yang kuat, itulah kebenaran yang... Jadi caranya rada berbeda Pak ya. Memang. Dan maksud saya karena terjadi hal yang seperti itu, kadang-kadang ini sudah tidak tahu lagi ini benar atau salah, tergantung, dan terjadi satu persepsi kalau akunnya banyak, ini mungkin benar Pak. Ya. Biarpun salah kalau yang ngomong akunnya banyak, yang sama Pak. Iya.
Semua Maksudnya jadi akunnya banyak itu gimana? Akunnya banyak, setiap buka akun ngomongnya sama, biarpun itu salah misalkan Pak ya, biarpun itu salah gitu ya, yang kita yakin itu salah. Ya. Tapi akun besar ngomong begitu dan ada akun banyak yang ngomong seperti itu. Ya. Dan mungkin akhirnya orang-orang yang tidak paham, oh ini benar ya, oh ini benar ya. Jadi sebuah kebenaran ya. Iya. Ya, oke. Karena saya nggak tahu Pak ya, saya cukup miris melihat dunia ini Pak. Saya tidak melihat hanya Indonesia. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya etika Pak. Betul. Maka Terutama itu, di sosial media kelihatan banget ya. iya Pak. Ya, itulah namanya industri 4.0 dan society 5.0 Pak. Memang Iya. begitu. Di digital ini, Ya. digital ini sudah pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu. Betul. Hilangnya Etika. yes, atau nilai kehidupan ketika kita ini bersosial sebagai manusia yang bertatap muka begitu loh. Mungkin kadang-kadang orang begini Pak, kalau ada orang tidak senang A sama B, kalau berhadapan dia nggak berani Pak. Tapi kalau di media Pak, berani dia Pak. Saya tahu jawabannya itu Pak. Jadi gini,